Berarti sangat-sangat yakin kita kepada usaha. Tapi orangnya pas sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi. Ya Allah, salatku ya Allah, inna salati wa nusuki, ibadahku ya Allah, hidupku, matiku ya Allah, di tangan Engkau, hanya kepada Engkau ya Allah. Buktinya kata Allah, usaha gak ada, kemudian gak yakin lagi dengan aku. Begitu usaha ada, masa depan aja dirancang. Begitu usaha gak ada, jangankan merancang masa depan, untuk hari ini aja meragukan kata Allah dengan aku. Buktinya begitu kemudian gak ada usaha, kayak apa ya ini, kayak apa ya itu, kayak apa ya yang ini, bagaimana ya nanti yang itu, seperti apa ya nanti yang ini. Kemudian di mana menaruh keyakinan kalimat bahwa hati benar-benar berpegang kepada. Kecuali begini, seiring gak ada usaha, Allahnya juga gak ada, maka boleh kita kemudian keyakinan kurang karena Allah itu gak ada. Pertanyaannya, ketika usaha gak ada, Allahnya ada gak? Allahnya masih mampu gak memastikan bahwa rezeki kita ada? Masih. Cuma kita sudah terlalu yakin dengan usaha. Di situ yang merusak hati kita, di situ yang merusak keimanan kita, di situ yang merusak akhlak kita kepada Allah. Inilah yang merusak adab kita kepada Allah. Kalau kita kemudian belajar akhlak, maka akhlak yang paling utama yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita kepada Allah. Bagus dibagusi akhlak kemudian kepada orang tua diperintah, disuruh dibagusi akhlak kepada kawan, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Tapi jangan lupa di atas segala-galanya ada akhlak kepada Allah. Di antaranya akhlak kepada Allah, jangan ragukan Allah ketika ketiadaan sebab. Paham tak maksudnya? Jangan sesekali kemudian meragukan Allah hanya gara-gara sebab nggak ada. Maka itu Al-Habib Abdul Qadir Al-Ajarus mengatakan, bukti tawakal, hakikat tawakal, sebenar-benarnya tawakal itu bukan hanya hati berpegang kepada Allah, tapi hatinya juga gak berubah sekalipun sebabnya kemudian diambil oleh Allah. Jelas? Ya? Jangan sampai terlalu yakin kepada usaha. Silahkan kemudian apapun berencana, silahkan, tidak ada dilarang. Cuma ingat satu, bahwa itu tuh akan terjadi apabila Allah menghendaki. Artinya hati kita berani berencana bukan karena adanya usaha, tetapi karena kemudian mengharap menunggu kepastian Allah. Makanya orang beriman, orang Islam selalu diajarkan mau apapun insya Allah. Apa insya Allah? In itu jika, sya'a itu menghendaki. Siapa yang menghendaki? Allah. Artinya insya Allah, jika Allah menghendaki maka yang merencanakan tercapai. Insya Allah, jika Allah menghendaki maka rezekiku ada sekalipun usahanya nggak ada. Insya Allah, sekalipun usahaku ada, tetap rezekiku jika Allah menghendaki ada, bukan karena usaha. Insya Allah, selalu hati kita, mulut insya Allah, hati benar-benar hanya menunggu kepastian. Jelas? Ini menurut Al-Habib Abdul Qadir Al-Ajarus dalam kitab beliau Al-Mustamin, bahwa tawakal itu satu hati berpegang kepada Allah. Jangan sampai hati berpegang kepada selain Allah. Su'ul adab, kita maksiat hati kita kepada Allah, kita tidak berakhlak kepada Allah ketika hati kita memegang usaha, ketika hati kita memegang kepada obat, ketika hati kita memegang kepada sebab yang merupakan makhluk, artinya selain daripada Allah. Yang kedua, hati jangan berubah-ubah, baik saat ada sebab ataupun pada ketika sebab itu hilang. Memang mengamalkannya tidak mudah, tetapi sekurang-kurangnya kalau sudah paham ini, kita bisa berusaha. Allah
yakin secara ibadah zahir kita sudah mungkin alhamdulillah berkat mau taklim sholat sekarang gak ditinggal lagi alhamdulillah 5 waktu, bahkan kadang-kadang berjamaah, bahkan ada yang sudah istiqomah berjamaah, bahkan ada yang sudah tambah wiridan dan amalan lain sudah. Tapi kemudian begitu dia di luar ibadah ritual itu, misalnya urusan-urusan yang berkenaan dengan keseharian dan kehidupan dia, di sini yang kita masih banyak lagi kemudian maksiat hati kepada Allah. Jangan merasa diri sudah baik hanya gara-gara kemudian sudah sholat 5 waktu, sudah ke masjid, bahkan sudah tambah wiridan lain. Kenapa? Masih jauh kita tawakal aja kita di mana? Maka itu orang beriman itu kemudian selalu lebih banyak minta ampun kepada Allah daripada merasa diri sudah baik. Sulit Pak, sulit membuat hati itu sama keadaan begitu saat sebab masih ada dan sebab tak mudah. Kita jujur mengakui itu nggak mudah. Minimal misalnya yang bisa begitu ada sebab kita yakin dengan rezeki itu bisa jadi 100%. Bahkan lebih bisa jadinya. Kenapa? Kita hari-hari masih berangkat ke kantor, hari-hari masih berangkat ke PT, hari-hari kita masih berangkat ke toko. Hati yakin dengan rezeki itu 100% yakin. Kenapa? Sebabnya nyata, masih nampak, masih ada di diri kita. Begitu sebab yang ada, masih nggak kita yakin hati itu 100%. Kalaupun misalnya nggak 0, minimal yang sana 100 jadi 75. Jadi artinya apa? Tetap juga menunjukkan bahwa tawakalnya kita belum sampai. Ya akhirnya pusing. Pusing. Kenapa jadi pusing? Itu beda hati begitu sebab ada dan sebab tiada. Mudah-mudahan belajar sama-sama kita dengan taufik hidayah Allah. Pelan-pelan mudah-mudahan hati kita ini tambah hari tambah baik. Khususnya kepada Allah, khususnya kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan. Nah itu arti daripada tawakal. Jadi tawakal kepada Allah, serahkan itu semuanya. Kayak apa menyerahkan kepada Allah kalau ilmunya tidak paham? Bagaimana caranya menyerahkan? Ngomong misalnya di rumah kamu sudah serahkan itu semuanya kepada Allah, tapi tetap istrinya dalam hati serahkan beras nggak ada. Apa yang diserahkan ya kan? Maka kemudian kalau ngomong sesuatu itu dengan caranya serahkan kepada Allah. Kalau istri nanya, gimana cara menyerahkannya? Di mana alamatnya Allah? Di mana kantornya? Lalu kita menyerahkan gampang kan? Nah, kalau suami sudah tahu, menyerahkan kepada Allah itu begini, satu hati berpegang kepada Allah. Yang kedua hati yang berbeda saat ada sebab dan saat tiada sebab. Begitu kemudian dokter masih ada, obat masih ada, Masya Allah, harapan hati sembuh ini 100%. Kenapa? Masih ada dokter, masih ada obat. Coba begitu obat nggak ada, dokter nggak ada, apa mati kalau kayak gini sudah? Hah? Ya kan? Kenapa? Jauh bedanya pada saat masih ada dokter dan kemudian saat tiada dokter, saat masih ada obat atau saat nggak ada obat. Begitu kemudian masih ada kemampuan bisa beli obat, bisa bayar dokter yang mahal, bisa beli obat yang mahal, hati ini harapan sembuh 99,99999%. Kenapa? Masih bisa bayar dokter kan? Begitu cuma bisanya beli obat-obat warungan, ini kan minum setruk itu gak bakalan sembuh. Masya Allah, belum beli nggak ngomong nih. Gitu. Saya mau nyebut merek atau masukin di YouTube nanti kan? Padahal ada namanya Paramed kan ya. Kalau misalnya minta maaf bukan sombongnya, minum Paramednya buat truk itu gak bakalan sembuh. Saya harus ke dokter yang langsung di Banjar Kupang di Bulog. Sampah. Ada model kita. Dikiranya bercandaan kan? Padahal itu menunjukkan bahwa orang ini menyerahkan, menggantungkan hatinya kepada obat dan kepada dokter. Dia ke warung
sembuh hati. Ya Allah, paramednya dua truk minum sembuh kemudian cuma gak ada duit doang mau berobat ke dokter terpaksa beli obat warung tapi terpaksa. Bener Pak, begitu minum 2 truk dia minum gak akan sembuh Pak, mati dia. Nah, ngomongnya begini, saya mah kalau kemudian berobat dokter sono, dokter yang mana tuh? Yang sono, ya, baru sembuh. Kalau yang lain nih, maaf nih, nggak mempan saya mah kemudian di sono. Iya, mending kemudian misalnya ya, dokternya ada terus begitu dokternya mati, sakit kemana lagi berobat? Iya. Hati kita ini mudah selingkuh, Pak. Maaf bahasanya. Ya, hati kita ini mudah selingkuh. Pak, kalau melihat orang selingkuh, zahir, Pak, kita kayak apa jijiknya, Pak? Minta maaf ya. Minta maaf, Pak. Orang ada suami istri nih, Pak. Suami istri, Masya Allah, Pak. Istrinya ini setia luar biasa. Bangun tidur, begitu bangun melek mata di depan sini langsung ada kopi, Pak. Sama siap-siapnya lengkap. Begitu makan, Masya Allah, bikinin apa aja yang mau dimakan, lengkap semuanya. Pokoknya di istri, Masya Allah, kemudian luar biasa melayani, setianya, baktinya kepada suami. Minta maaf nih, ternyata suaminya selingkuh. Apa yang perasaan kita, apa bayangan kita, apa pikiran kita tentang laki-laki? Iya. Pasti kalimat-kalimat kebun binatang itu kemudian keluar semua, dasar laki-laki kecoa. Bau bener kan? Pertanyaannya Pak, kurang baik apa Allah ke kita? Saya tanya, kurang baik apa Allah ke kita? Kita telat subuh atau kemudian sholat subuh kesiangan, kemudian apa dipencet hidup kita Allah? Ya kan? Apa timbul kemudian begitu telat sholat subuh dijidat langsung tulisan di sini kesiangan? Ada nggak? Baik nggak Allah? Setia nggak? Begitu kita kemudian masih maksiat, begitu tobat masih ditunggu nggak? Betapa jeleknya hati kita. Allah adalah yang paling baik dan paling setia, bahkan lebih baik dan lebih setia dari perempuan yang paling setia sekalipun. Cuma hati kita seringnya selingkuh, Pak. Kita hati menyerahkan, menggantungkan kepada usaha pekerjaan. Kita hati bergantung kepada obat. Begitu kita kemudian urusan rezeki, hati kita taruh di pekerjaan. Begitu urusan penyakit, hati kita taruh di obat. Lagi, ya macam-macam. Bahasanya apa sih? Berarti hati kita sudah selingkuh. Apa kalimat yang paling tepat untuk hati yang model begini? Kalau selingkuh yang zahir saja kita jijik melihatnya, bagaimana kemudian dengan selingkuh yang batin? Maka kemudian orang yang benar ilmunya, orang yang benar ngajinya, hampir dia nggak punya waktu untuk menjelekkan aib orang lain. Kenapa? Dia sadar dirinya bisa jadi punya aib yang lebih besar dari yang dia lihat secara zahir. Dia melihat orang selingkuh, nggak bisa mulutnya mencaci maki. Kenapa? Ingat begitu melihat orang selingkuh, hati saya jauh lebih sering selingkuh dengan Allah. Padahal Allah orang baik. Cuman bedanya satu di dalam, satu itu doang bedanya. Coba kalau sama-sama di luar, minta maaf, lebih jelek hati kita daripada orang itu. Bukan membenarin orang selingkuh, bukan. Sama-sama jelek, tapi ada yang jelek, ada yang sangat jelek. Cuman bedanya satu nampak, satu enggak. Lalu kita karena nggak nampak ini merasa itu nggak ada masalah, tambah jelek lagi. Kita menghina orang tua itu kan, kalau bahasanya misalnya ada suami apaan begitu, istri sudah kurang apa lagi, macam-macam. Pernahkah kita mencaci maki diri kita sendiri? Pernahkah kita mencaci maki hati kita sendiri? Allah kurang apa lagi? Masa kemudian setiap saat kau selingkuhi Allah? Ketika kau kemudian urusan rezeki kau selingkuh dengan pekerjaan, ketika urusan penyakit kau selingkuh dengan obat. Walhasil sudah paham arti tawakal seperti ini, maka yang kedua ingat banyak kita mengaku bahwa kita ini masih jauh daripada
senyumnya aja kelihatan. Ya, begitu masih ada usaha dan nggak ada usaha itu, cuma sekarang pakai masker aja jadi selamat kan? Nggak kelihatan ya kita. Jelas ya? Jelas ya? Insyaallah ya. Mudah-mudahan kemudian kita bisa banyak belajar membaguskan hati kita ini. Ya. Nah, itu yang pertama ya, arti tawakal. Arti tawakal. Sekarang yang kedua, dari mana sumbernya asalnya tawakal itu muncul? Ini yang harus kita juga paham. Kita sudah tahu tawakal itu begini. Nah, supaya tawakal ini muncul, dari mana kita harus memunculkan di dalam hati kita tawakal itu? Artinya bahasanya akarnya itu dari mana tawakal itu? Jadi tawakal ini sebenarnya buah. Kata ulama-ulama misalnya banyak dikatakan dalam kitab-kitab itu, misalnya Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi dalam kitab beliau Syarah Al-Hiyah, syarah daripada Imam Al-Mudud Al-Habib Al-Haddad, itu mengatakan bahwa tawakal ini buah. Dia punya akar, dia punya batang. Nah, kalau kita tidak pernah naruh akarnya di dalam hati kita, mana mungkin akan tumbuh buah. Tawakal ini buah. Nah, akarnya dulu, nanti kita belajar batangnya kemana, kemudian dan tawakal ini hasil. Nah, kalau kemudian kita lihat buahnya lalu mirip cirinya dengan yang buah tadi, yaitu satu, hati kita mulai kemudian enggak berpegang kepada Allah, hati kita mulai perbedaannya enggak terlalu mencolok, walaupun beda tapi enggak terlalu mencolok. Begitu lagi ada usaha dan enggak ada usaha, hati kita enggak mencolok perbedaannya, berarti itu namanya buah tawakal. Berarti usaha supaya tawakal, maka yang pertama harus dulu memiliki akar, memiliki asalnya daripada tawakal. Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi mengatakan dalam kitab syarahnya ini yang bahwa akarnya tawakal ini adalah tauhid. Ya. Akarnya tawakal adalah selama tauhidnya masih belum benar, nggak akan keluar itu namanya tawakal. Selama pemahaman akidahnya belum benar, maka tidak akan bisa dia menikmati yang namanya tawakal. Jadi tawakal itu akarnya adalah datang dari yang namanya tauhid. Pemahaman keyakinan kita kepada Allah harus dibenarkan dulu nih. Jangan-jangan selama ini kenapa kita begitu ada pekerjaan yakin dengan rezeki 100%, begitu kerjaan gak ada lalu jadi 25% saja lagi adanya rezeki. Jangan-jangan ini penyebabnya karena akarnya si tauhidnya kita ini belum pas. Jadi kalau mau dapat buah tawakal, kita benahi dulu kemudian akar tauhid. Kalimatnya, kalau mau dapat buah tawakal, maka benarkan dulu akar tauhid. Selama akar tauhid ini belum benar, maka sampai kapanpun tidak akan bisa menikmati yang namanya buah tawakal. Kalau tauhid apa? Keyakinan, akidah. Selama ini akidah kita bagaimana, ini yang harus dibenahi. Ya. Nah, supaya hasil tawakal ini, akidah yang harus kita pahami, keyakinan yang harus kita benahi, kita benarkan itu adalah bahwa la ta'thira illallah. Ya, la ta'thira illallah. Apa itu? Tidak ada yang memberi bekas selain Allah. Artinya seperti itu. La ta'thira illallah, tidak ada yang memberi bekas selain Allah. Itu harus kita tanam di dalam hati dan itu harus benar. Ini akarnya dulu supaya nanti hasilnya tawakal. La ta'thira illallah, itu tauhidnya. Untuk bisa membuahkan tawakal, akarnya tauhidnya la ta'thira illallah. Tidak ada yang memberi bekas selain Allah. Memberi bekas itu apa? Karena takfir itu kalau cari aja di terjemah-terjemah kita pasti kalimatnya memberi bekas. Bahasa kitanya tidak ada yang memberi dampak. Tidak ada yang memberi dampak selain Allah.
Dampak itu bagaimana? Sesuatu, paham baik-baik ya, sesuatu yang asalnya tiada lalu kemudian menjadi ada, atau sesuatu yang asalnya ada menjadi tiada, maka ada yang asalnya tiada, sesuatu yang tiada asalnya lalu jadi ada. Adanya ini namanya kemudian adalah bekas atau dam. Saya ambil contoh, untuk sekalian contoh nanti malah yang mahamnya. Asalnya di diri kita misalnya contoh nggak ada penyakit, asalnya kita sehat. Berarti ada apa penyakit? Nggak ada, karena berarti dia. Lalu kemudian ada penyakit, datang penyakit. Berarti asalnya tiada, jadi ada. Maka penyakit yang ada ini namanya dalam ilmu tauhid disebut bekas, asal, atau bahasa kitanya orang kerennya dampak. Paham dulu ya? Atau kebalikannya misalnya begini. Tadi asalnya tiada. Yang kedua asalnya ada kemudian lalu menjadi tiada. Asalnya ada penyakit lalu jadi sembuh. Berarti jadi tiada. Maka tiada ini adalah asar dalam ilmu tauhid. Tauhidnya itu dibenerin. Asar ini adalah dampak atau apa namanya? Sembuh ini adalah dampak, adalah asar, adalah bekas. Pertanyaannya, hidup kita ini apa yang tidak dua ini? Kalau nggak asalnya tiada lalu ada, atau asalnya ada kemudian jadi tiada? Ya, saya tanya nih, kita sekarang ada apa enggak? Asalnya? Hah? Berarti adanya kita ini bahasa tauhidnya namanya asal, ya kan? Lalu sekarang misalnya tadinya asalnya ada pekerjaan lalu nggak ada, berarti dari mana tuh? Ada kepada tiada. Berarti hilangnya pekerjaan itu juga dampak, itu juga asal, itu juga bekas. Pokoknya apa aja di alam semesta ini pasti kalau tidak dari ada kepada tiada, maka kebalikannya dari tiada kepada ada. Nah, misalnya tadi contohnya asalnya kemudian ada penyakit, berarti ada, lalu jadi tiada, maka sembuh karena penyakitnya asalnya ada jadi tiada, berarti orangnya jadi sembuh. Maka sembuh ini namanya dampak, namanya asar, namanya bekas. Bekas apa? Bekas hasil perbuatan seseorang. Tidak mungkin penyakit hilang dengan sendirinya. Tidak mungkin misalnya asalnya kemudian ada lapar, lalu lapar itu hilang menjadi kenyang. Asalnya kenyang tiada, lalu jadi ada. Mungkinlah kenyang dengan sendirinya. Kenyang ini berarti dampak, kenyang ini berarti bekas, kenyang ini berarti asal. Asal siapa? Perbuatan seseorang. Gak mungkin asalnya lapar kenyang dengan sendirinya, maulah? Gak mungkin. Lalu yang harus kita jawab, kenyang ini perbuatan atau hasil dari siapa? Atau hasil dari apa? Sembuh ini hasil atau perbuatan dari apa? Atau bahasa tauhidnya, yang memberi bekas sembuh ini, yang memberi bekas kenyang ini siapa? Di sini yang bisa bikin tawakal itu salah karena dari akar ini salah. Ya. Dalam tauhid kan tadi dikatakan bahwa la ta'thira illallah. Tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Artinya sembuh ini tadi bekas atau bukan? Bekas, karena dia dari asalnya ada penyakit kepada tiada. Berarti tiada ini bekas. Bekas siapa? Bekas pekerjaan seseorang. Pertanyaannya, seseorang itu siapa?
Tauhid akan menjawab ini adalah bekas perbuatan Allah. Ini dulu tauhidnya. Ya. Kalau jawabannya disembuh bekas obat, bekas pahamnya ini bekas bukan bahasa Indonesia nih, bekas bahasa tauhid. Kalau kenyang itu bekas daripada makan, maka sampai di dapur kita akan bertawakal kepada obat, akan bertawakal kepada makan, tidak akan mungkin bisa bertawakal kepada Allah. Kenapa? Akarnya salah. Mulai bisa dipaham nggak? Kalau mau saya bilang, kalau mau paham, mulai bisa dipaham. Ya, saya bilang kebanyakan contohnya, asalnya lapar, lalu kemudian lapar ini menjadi kenyang. Berarti dari ada kepada tiada, apa tiada kepada ada? Asalnya kenyang tiada, yaitu namanya lapar. Itu kan artinya nggak kenyang, artinya tiada kan? Berarti tiada kepada ada. Tiada kepada ada, ini tidak mungkin ada berubah dengan sendirinya. Asalnya lapar nggak mungkin kenyang dengan sendirinya. Pasti kemudian kenyang itu adalah akibat dari perbuatan. Akibat ini namanya dampak. Bahasa tauhidnya namanya asar. Nah, asal rumus tauhidnya di kasus ini la ta'thira illallah. Tidak ada yang memberi bekas selain Allah. Kalau begitu pertanyaan, kenyang ini bekas siapa? Bekasnya Allah, ya kan? Bekasnya Allah. Nah, berarti kenyang ini adalah perbuatan Allah. Berarti kenyang ini adalah dijadikan oleh Allah. Maka nasi makan tidak bisa menjadikan kenyang. Ini harus dahulu dalam akidah, dalam tauhid kita benarkan dulu bahwa begini, kalau kemudian begitu makan sama dengan kenyang, maka ini berarti kenyang ini adalah akibat dari dampak dari makan. Nah, kalau kemudian ini kita yakini, berarti kenyang ini adalah dibikin oleh makan. Di sini yang kemudian salahnya akidahnya. Maka dalam ilmu tauhid, makan dan kenyang itu gak nyambung. Paham ya? Dalam ilmu tauhid ini yang harus dibenahi dulu. Makan dan kenyang itu tidak nyambung. Makan, kenyang adalah hasil daripada pekerjaan Allah. Artinya kenyang ini kemudian dijadikan oleh Allah. Kalau kata Allah kenyang, kalau kata Allah enggak, maka kayak apapun makan nggak akan kenyang. Maka itu kenyang ini adalah dampak dari perbuatan Allah. Artinya kenyang ini dijadikan Allah. Makan ini adalah pekerjaan manusia. Makan ini pekerjaan manusia. Kenyang adalah perbuatan Allah. Maka dalam ilmu tauhid gak nyambung. Kalau makan pasti kenyang, itu gak nyambung. Bisa gak dipaham? Bisa gak? Kalau kemudian bisa ya? Pelan-pelan ya. Jangan sampai kemudian makan ini adalah dijadikan kenyang ini dijadikan oleh makan. Jangan sampai kita berkeyakinan seperti itu dulu. Kita harus punya keyakinan bahwa kenyang, sembuh, rezeki. Nah, akhirnya kalau ada rezeki lainnya, semuanya itu adalah dijadikan oleh Allah. Sedangkan makan, berobat, bekerja itu adalah perbuatan kita secara zahir, perbuatan kita sebagai manusia. Maka jangan nyambung dulu dalam ilmu tauhid antara makan kita dengan kenyang perbuatan Allah, sehingga kita mulai bisa paham kalau makan itu maka kemudian setelahnya kenyang, berarti kenyang itu dari makan apa dari Allah? Dalam tauhid dulu dari
lapar dan kenyang itu tidak nyambung. Contoh lagi, berobat dan sembuh. Kalau begitu berobat lalu kemudian penyakitnya hilang, maka kemudian datang yang namanya sembuh, maka kita harus tetap berpegang kepada tauhid bahwa berobat dan sembuh ini gak nyambung. Sembuh dijadikan oleh Allah, kemudian terserah Allah. Kalau kata Allah sembuh, kalau kata Allah enggak, kata Allah sembuh. Maka kemudian begitu gak berobat lalu